Halo kawan-kawan, film The Shield mengisahkan tentang seorang pemuda bernama Marco Han yang menjadi petinju untuk pertandingan-pertandingan ilegal. Marco yang merupakan keturunan Kopino atau Korea Filipin hanya hidup berdua dengan ibunya, tetapi Marco juga masih mencari siapa dan di mana ayah kandungnya. Suatu hari dalam perjalanan ke Korea Selatan untuk mencari ayahnya, Marco dihampiri oleh seorang pria misterius yang mengajaknya bicara. Pria ini bernama Gewi Gongja atau seorang Shield, pemburu misterius yang nantinya akan membawa Marco ke situasi yang kacau. Tak hanya itu kawan-kawan, Marco juga mengalami nasib buruk lainnya karena banyak pihak yang sedang mengincar nyawanya. Sebenarnya apa yang terjadi kepada Marco? Apakah ia akan selamat dari situasi buruk ini? Mari saksikan film The Shield. 3 orang pria masuk ke dalam gudang dan mereka melihat orang-orang di situ sudah meninggal dengan sangat tragis. Menyadari bahaya, mereka ingin keluar dari sana dan mulai menembak dengan sembarangan. 2 anggota bersamanya kembali meninggal. Dia juga mengalami nasib yang sama, terluka parah. Berusaha membuka ruangan untuk keluar, tiba-tiba pria dengan jas rapi menodongkan senjata dan menanyakan apa kabarnya. Memanggilnya dengan Shield yang artinya teman, dan mulai menembak lagi. Pria ini bersiul dengan santainya, bahkan dia marah orang yang menyentuh sepatu mahalnya. Dia menambahkan jaket plastik, mulai tersenyum, tertawa, lalu berkata sesama teman harus saling percaya. Dia tampan yang sangat aneh dan dia dengan kejam menghabisi orang ini hanya dengan sebuah obeng. Kota Manila, Filipina, sebuah pertarungan tinju. 2 petarung bertukar pukulan di arena. Anehnya, si tampan misterius juga menonton pertandingan ini. Pria di arena bernama Marco, keturunan Korea Filipin. Dia berhasil mengalahkan lawannya, membasuh luka-lukanya di kamar mandi, dan mengambil hadiah kemenangannya. Marco adalah pemuda belia yang tidak memiliki pekerjaan. Ini salah satu caranya untuk mendapatkan uang bertarung di arena tinju setiap minggunya. Di rumah tua inilah dia tinggal merawat ibunya yang sedang sakit. Hanya dialah tulang punggung keluarga sekarang, mencukupi kebutuhannya sendiri dan mencari biaya untuk operasi ibunya. Di sebuah panti asuhan, anak-anak bermain dengan gembira. Panti asuhan khusus untuk anak-anak keturunan Korea Filipin. Anak keturunan ini disebut Kopino, dan tempat ini akan ditutup bulan depan karena tak sanggup lagi membayar sewa rumah. Pak tua ini bernama Kim, pengurus tempat ini. Marco belakangan ini memang sedang mencari jejak ayahnya di Korea dan meminta pertolongan Pak Kim. Tapi Pak Kim belum mendapatkan infonya. Lalu Marco pergi dari sana. Marco kadang-kadang juga berjudi bola kawan-kawan, tapi keberuntungannya jelek. Dia lebih sering kalah daripada menang. Pemuda ini bernama Mike. Pria ini menawarkan uang cepat kepadanya. Dia hanya harus membantunya malam ini mengawasi sebuah toko sementara mereka bekerja. Mike pekerjaannya memang merampok toko, menawarkan 10% dari hasil jarahannya untuk Marco. Marco akhirnya memutuskan untuk ikut dengan Mike untuk merampok toko. Tugasnya adalah membubarkan orang-orang keamanan dan mematikan listrik di gedung belakang. Mike memberinya pistol dan kunci duplikat gedung. Marco memulai pekerjaannya dan berjalan ke belakang gedung ingin mematikan listrik. Mulai memutar-mutar kunci, tapi pintu tak mau dibuka kawan-kawan, dan tiba-tiba orang-orang menyerangnya. Marco pun melarikan diri dari sana dan melihat Mike meninggalkannya. Tiba-tiba dia ditabrak mobil. Mobil ini pun berhenti. Seorang wanita turun dari mobil. Ternyata dia juga orang Korea dan meminta maaf. Dia akan bertanggung jawab atas kejadian itu. Marco dibawa ke rumah sakit dan diperiksa. Sampel darahnya diambil. Setelah dirawat 1 malam, dia akan pergi dari sana. Tapi tiba-tiba si wanita datang. 그래도요, 교통사고는 또 모르는 거잖아요. Wanita ini mengaku bernama Junju.
dan ternyata dia juga bisa berbahasa Korea. Marco menerima telepon dari Pak Kim, mengatakan mereka menemukan jejak ayahnya dan Marco segera ke sana. Pak Kim mengatakan orang-orang perwakilan ayahnya di Korea akan segera datang ke sini. Ayahnya ingin dia datang menemuinya di Korea. Sebuah mobil mewah masuk ke komplek Arya Kumuh di mana Marco tinggal. Inilah pengacara yang diutus ayahnya Marco, pengacara Gang Wong Seon. Dan si pria misterius kembali ada di sana. Sungguh santai sekali babang ini, kawan-kawan. Orang-orang ini masuk dan mengenalkan dirinya masing-masing. Mereka tak menyangka Marco lancar juga bahasa Korea. 어릴 때부터 엄마가 한국말하고 영어만 쓰게 했거든요. Tanpa basa-basi, pengacara ini mengatakan situasinya. Ayahnya Hang Gyong dalam keadaan sakit sekarang. Dia sudah membawa pembantu yang akan merawat ibunya selama dia pergi. Visa dan dokumen sudah mereka siapkan. Mereka akan berangkat sekarang karena ayahnya dalam keadaan kritis. Pria ini bernama Hanwoo, kawan-kawan. Dia mendapatkan telepon dari pengacara Gang. Mereka sudah menemukan anak itu. Setelah sampai di Korea, dia meminta Marco langsung dibawa ke rumah utama. 그 정도로 분위기 파악 못하는 병신은 아니잖아요. Orang ini adalah salah satu pewaris dari perusahaan grup Hageong, salah satu perusahaan yang sangat besar di Korea. Berarti orang ini adalah kakak tiri Marco, kawan-kawan, anak dari pimpinan Hageong. Dan ini adalah orang kaya, kawan-kawan, pimpinan tertinggi dari perusahaan tersebut. Dia terbaring lemah dalam keadaan sakit parah karena kondisi jantungnya yang sangat lemah. Dia harus segera ditransplantasi jantung, kawan-kawan, jika dia ingin selamat. Marco sudah berada di pesawat, kawan-kawan. Dia duduk di kelas bisnis dengan pengacara Gang. Dan seperti biasa, si pria misterius juga ada di situ. Semua orang sudah tertidur, sementara Marco masih asyik dan menonton film di bangku pesawatnya. 친구야, 근데 너 지금 한국 가잖아. Tiba-tiba si pria datang dengan tersenyum dan menyapanya. Siapa orang ini? Dia memperkenalkan dirinya sebagai Chillu, yang artinya teman. Orang ini tetap bicara. Dia akan memberinya tips ketika sampai di Korea, yaitu untuk menggunakan bahasa Inggris, kalau bisa aksen Amerika, katanya, kawan-kawan. Jangan mengaku sebagai Kopino, orang Korea akan membencimu. Pesawat sampai di Korea, kawan-kawan. Ingat dengan wanita ini? Wanita yang sama yang menabrak Marco di Manila. 와, 우리 오빠 스타일 좋. Yunju. Di sebelahnya ada seorang gadis, anak dari ketua Hang, berarti adik tiri dari Marco. 그러고 있어. Marco masuk ke mobil yang sudah disiapkan olehnya. Mobil melaju kencang di jalanan utama dan memasuki sebuah jalanan sepi keluar kota. Pagi itu Direktur Han berkumpul dengan anak-anak buahnya di luar rumah utama. Dua pria dikeluarkan dari mobil. Ternyata saat itu terjadi perebutan kekuasaan antara Direktur Han dan adik tirinya, Han Gayong. 야, 그만해. Dua orang yang dia siksa ini adalah pejabat tinggi Hokyong Group yang mendukung adiknya. Mereka berdua bahkan membayar media massa membocorkan informasi tentangnya, lalu membuat berita yang menjatuhkan posisinya, dan dengan sangat kejam dia menghabisi kedua orang tersebut, kawan-kawan. Sungguh terlalu. 다 여기 있어? 어때요? 그게 총 맞을 확률이 훨씬. Ada satu rombongan yang datang ke rumah utama. Mereka adalah para dokter spesialis ahli dan para staf yang akan mengoperasi jantung ayahnya. Sementara di dalam mobil, Marco sudah merasa curiga. Orang-orang ini bicara kasar kepadanya, padahal mereka cuma pengawal. Tiba-tiba dari belakang, sebuah mobil melaju kencang. Itu adalah Chillu. Marco bingung kenapa orang ini ada di sini. Chillu memprovokasi si supir. Si supir marah dan memaki-makinya, tapi Chillu tersenyum dan mulai menembak. Ketika Marco membuka mata, dia melihat Chillu menghabisi orang-orang ini.
Marco akhirnya keluar dari mobil. Melihat orang yang bersamanya di mobil tadi sudah tewas, dia pun berusaha berjalan ke arah jalan raya. Ternyata Childe sudah menunggunya dengan santai, menyapa Marco. Mereka bertemu lagi. Melihat Childe mengutak-atik pistolnya, Marco pun takut kawan-kawan. Orang ini menyuruh Marco untuk rileks, santai. Mereka adalah teman. Ternyata inilah kata-kata yang dibisikkan Childe di awal. Dia datang ke Korea untuk mati. Tawa dan senyum yang sangat menyeramkan dari Childe. Marco pun memutuskan dia akan kabur dari orang ini. Sekuat tenaga, Marco melarikan diri ke hutan. Dia menemukan jalan raya dan mobil Childe sudah di belakang dengan santai mengejarnya. Kembali ke jalan, Marco masih dikejar dengan santai oleh Childe. Dia sudah kehabisan nafas. Dengan nekat, dia pun melompat ke bawah jembatan. Hampir saja kawan-kawan dia ditabrak oleh truk. Ternyata dengan santai Childe juga melompat. Mereka kembali kejar-kejaran memasuki terowongan. Lokasi kecelakaan mobil ditemukan oleh Direktur Han. Orang-orangnya sudah tewas, sementara Marco menghilang. Kenapa Direktur Han sangat ngotot mendatangkan Marco, kawan-kawan? Apa pentingnya Marco baginya? Rombongan dokter pun masuk ke dalam ruangan. Mereka telah melakukan persiapan operasi. Marco pun masuk ke sebuah kota kecil dan mulai kebingungan. Dia teringat kartu telepon yang diberikan Pak Kim. Dia menelepon kartu nama pengacara gang yang ada padanya. Ternyata kartu itu juga menyambung kepada nomor HP Yunju. Gadis ini tersenyum dan segera memutar mobilnya. Dan mobil itu kembali datang. Si pria gila yang mengejarnya tadi. Kejar-kejaran pun kembali terjadi, kawan-kawan. Marco masuk ke area perumahan yang sangat sempit. Childe sangat kesal. Mobilnya nyangkut. Dia keluar dan berteriak-teriak mengejar Marco. Dia adalah profesional. Tak ada target yang pernah lolos darinya. Orang ini sangat benar-benar ahli. Dalam sekejap, dia menyusul Marco. Tapi kembali Childe hanya berniat bermain-main dengan Marco. Kembali dia lolos, kawan-kawan. Kemudian sebuah mobil nampak berhenti. Marco segera naik ke mobil itu. Dan ternyata mobil itu adalah mobilnya Yunju. Marco yang kebingungan menanyakan apa yang terjadi. Barulah dia sadar, ini gadis yang menabraknya ketika di Manila. Apa yang terjadi sebenarnya? Siapa orang-orang ini? Yunju menyuruhnya santai. Dan Direktur Han berpapasan dengan mobil Yunju. Melihat Marco di dalam mobil, dia pun memerintahkan semua anggotanya mengejar mobil Yunju. Dan mobil Childe menyusup masuk mengikuti di belakang mobil Yunju. Yunju heran, dia kenal orang ini. Kenapa orang ini ada di sini? Dan hampir saja, kawan-kawan, mobil Yunju pun masuk ke dalam hutan. Berhasil lolos dari Childe dan rombongan Direktur Han. Dari garis ini Marco mendapatkan jawaban atas semua kebingungan ini. Ayahnya adalah Ketua Han Geong, pendiri perusahaan Heong Group, konglomerat terkenal di Korea. Dia sekarang sakit parah dan menderita kelainan jantung. Jadi kenapa dia didatangkan ke sini? Karena kakak sulungnya membutuhkan jantungnya mengganti jantung ayahnya. Saat itulah mobil Childe datang dan menabrak. Memanfaatkan keadaan, Marco melarikan diri dari mobil Yunju. Yunju menembak membabi buta. Childe membereskan gadis ini. Orang ini sangat cepat, kawan-kawan, profesional. Marco pun berlari ke jalan. Hango sangat beruntung. Dia menemukan Marco yang berjalan tertatih karena kakinya tertembak. Lepas dari mulut buaya, jatuh ke mulut harimau. Begitulah pepatah mengatakan. Hango menyambut Marco dengan hangat. Iring-iringan mobil pun sampai ke rumah utama. Pemuda malang ini diseret dan dibawa masuk ke dalam rumah. Pewaris kedua Han Geong juga sudah ada di sana. Hango sangat senang, menyapa Gayong dengan gembira.
Kedua saudara ini saling membenci satu sama lain. Gadis ini memaki Marco. Dia sangat menyesal punya satu kakak yang seperti bajingan. Dan ternyata ibu Marco pun sudah diselamatkan oleh Pak Kim. Pertanyaannya sekarang kawan-kawan, siapa Jill? Untuk siapa dia bekerja? Itulah pertama kalinya Marco melihat ayahnya. Orang yang meninggalkannya dan ibunya sekarang malah ingin mengambil hidupnya. Sungguh tragis. Hanku memberi perintah segera dilaksanakan operasi. Marco menatap dendam kepada Han. Dia dibius dan operasi akan segera dimulai. Operasi akan memakan waktu 9 jam. Hangu menguasai dari luar, memerintahkan agar menambahkan penjaga. Marco pun sadar dari biusnya. Para dokter ini berteriak, kenapa pasien bisa sadar? Segera tambah obat bius. Dan salah satu dokter bertingkah aneh. Dia malah menyuntik rekannya sendiri, kawan-kawan. Orang ini pun menghabisi penjaga yang masuk. Yang lain berlarian ketakutan. Dua penjaga di dalam bernasib sial. Ternyata dia adalah Childe, kawan-kawan. Dengan senyuman khasnya, dia membangunkan Marco. Childe menembak dua penjaga di luar. Direktur Han pun mendapatkan laporan ada orang asing di kamar operasi. 그냥 찾지 말지. Marco menatap orang yang terbaring ini. Apakah dia benar-benar ayahnya? Dia bingung, kawan-kawan. Di dunia ini, ayah mana yang tega mengambil jantung anaknya untuk hidupnya sendiri? Marco pun menangis. Childe berkata, kita tak punya waktu untuk itu. 야, 그 잡종 새끼 절대 죽으면 안 돼, 알겠어? Direktur Han dan seluruh anak buahnya menyerbu dan sudah berdiri di depan pintu. Dia menanyakan siapa yang ada di dalam dan apa yang dia mau. Apakah dia orang yang meminta 10 juta dolar? Childe membenarkan. Childe masih sangat tenang dan mengajak Marco keluar. Dia adalah sandranya. Pintu dibuka dan Hango pun baru pertama kali melihat wajah orang ini. Childe tersenyum dan berkata, jika dia tak ingin anak ini mati, transfer 10 juta dolar sekarang. Tidak ada tawar-menawar. Tapi ada faktor X di sana. Han Yong datang dan membawa pistol. Jika Marco mati, dia yang akan jadi pewaris. Tembakan dilepaskan. Suasana menjadi kacau, kawan-kawan. Baku tembak pun tak terelakkan lagi. 쏘지 마, 이 씨발놈들아, 미쳤어! 개새끼야, 뭐 하는 거야, 지금? 자, 어쩔래? Hango memarahi anak buahnya. Bagaimana kalau itu mengenai ayahnya? Childe juga tertembak di kakinya, kawan-kawan. Dia mengeluh seperti anak kecil. Childe di atas angin sekarang. Dengan dua pistolnya, dia mengancam orang tua Han dan Marco. Ayahnya belum mati. Dia hampir kehabisan waktu. Transfer sekarang dan dia akan segera pergi. Dan transfer pun berhasil, kawan-kawan. Childe menyerahkan Marco ke anak buah. Dia langsung dibawa untuk diselamatkan. Tapi anehnya, Childe masih berkata, Marco tidak akan mati hari ini. Percaya kepadanya. Lalu Childe meminta izin. Dia akan pergi sekarang. Tentu saja Hango pun tak terima. Anak buahnya pun mendorongkan senjata kepada Childe. Dia tak akan pergi hari ini. Dia boleh kehilangan uangnya, tapi nyawanya harus ditinggalkan di sini. Tapi Childe masih tetap santai dan tertawa. Karena dia seorang profesional dan berteriak. Puluhan orang ini pun meregang nyawa, kawan. Direktur Han bersembunyi dan ketakutan. Dia meraih senapan dan mulai ikut menembak. Tapi dia juga mengalami nasib yang sama dengan anak buahnya. Satu demi satu anak buahnya dibantai oleh Childe. Hango tak menyangka bahwa dia seorang profesional yang sangat ahli. Dia terluka parah. Dia tidak menyangka hidupnya berakhir seperti ini. Orang ini meninggal dan Marco menyaksikan betapa barbarnya orang aneh misterius ini. Childe baru sadar kakinya terluka dan meminta Marco memapahnya. Tiba-tiba Childe berhenti dan menyuruh gadis itu keluar. Han Gayong mendorongkan senjatanya. Childe menyuruhnya menurunkan senjata.
Marco sangat marah. Dia menampar Gayong. Dia tak akan pernah datang lagi ke Korea. Dan dia tak ingin mempunyai keluarga seperti mereka. 얘기했잖아. 이 사람들 Disinilah terungkap bahwa Marco sebenarnya bukanlah anak ketua Han Gyeong. Dia cuman orang acak yang dimanfaatkan Childs untuk memeras orang-orang ini. Hanya karena Kopino yang sedang mencari ayahnya. Inilah twist yang terjadi sebulan yang lalu, kawan-kawan. Alasan Childs sederhana, dia sedang sakit. Sebelum dia mati, dia ingin berbuat baik. Pilihan Pak Kim dan Childs jatuh kepada Childs membayar si dokter untuk memalsukan laporan medis, kawan-kawan. Marco tercengang mendengarkan cerita Childs. Dia sangat marah dan geram, lalu menyerangnya, kawan-kawan. Childs menenangkannya. Dengan uang ini ibunya dioperasi dan akan sembuh. Dia juga seorang Kopino, katanya. Dia tahu perasaannya. Marco terdiam, tapi yang dia tak mengerti, orang ini sangat gila dengan semua rencana yang tak masuk akal. Dan yang lebih gila lagi ialah dia berhasil. Orang ini benar-benar profesional sejati. Han Gyeong menyuruh mereka pergi. Sebentar lagi polisi akan datang. Panti asuhan Pak Kim di Manila dibangun ulang. Operasi ibunya Marco berjalan dengan lancar. Ibunya akan segera sembuh. Dan film ini pun berakhir, kawan-kawan. Sebuah film yang sangat menarik. Semoga terhibur menonton film ini, kawan-kawan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Jika suka dan terhibur dengan video ini, mohon supportnya. Silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Tetap sehat dan dimudahkan rezekinya, kawan-kawan. Amin ya rabbal alamin. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.